Halo adik-adik, jumpa lagi di Kisah Nusantara. Hari ini kita akan pergi ke Kalimantan Barat untuk mendengar cerita rakyat yang sangat terkenal, yaitu Batu Menangis. Dahulu kala, hiduplah seorang ibu tua dengan putrinya yang sangat cantik. Sayangnya, kecantikan sang putri tidak seindah hatinya. Ia sangat pemalas, manja, dan sering membentak ibunya sendiri. Suatu hari, ia memaksa ibunya pergi ke pasar untuk membeli sisir baru. Dengan sedih, sang ibu setuju. Dalam perjalanan, sang putri berjalan di depan, sementara ibunya yang tua berjalan di belakang membawa keranjang berat. Sang putri malu dengan penampilan ibunya yang lusuh. Di pasar, beberapa orang bertanya apakah wanita tua itu adalah ibunya. Dengan sombong sang putri menjawab, "Bukan, dia hanya pembantuku." Hati sang ibu hancur lebur. Ia pun berdoa kepada Tuhan agar menghukum anaknya yang durhaka. Tiba-tiba, tubuh sang putri menjadi kaku dan perlahan berubah menjadi batu. Ia menangis dan memohon ampun, tapi semua sudah terlambat. Hingga kini, batu itu terus mengeluarkan air mata penyesalan. Cerita ini mengajarkan kita untuk selalu menghormati orang tua ya, adik-adik. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Halo adik-adik, jumpa lagi di Kisah Nusantara. Hari ini kita akan mendengarkan sebuah cerita rakyat yang sangat melegenda dari tanah Kalimantan Barat. Ini adalah kisah sedih yang syarat pesan moral tentang asal mula sebuah batu yang tak pernah kering air matanya, yaitu Batu Menangis. Dahulu kala, di sebuah bukit yang jauh dari keramaian desa, hiduplah sepasang ibu dan anak. Sang ibu adalah seorang petani sederhana. Setelah suaminya meninggal, ia harus bekerja keras membanting tulang, menanam sayur-sayuran di ladang untuk dijual ke pasar demi menghidupi putri semata wayangnya. Putrinya tumbuh menjadi gadis yang sangat cantik, wajahnya molek dan kulitnya bersih. Sayangnya, kecantikan itu tidak sejalan dengan perangainya. Ia sangat pemalas, manja, dan memiliki sifat buruk. Ia sering membentak ibunya sendiri. Sang putri hanya peduli pada penampilan. Ia selalu ingin tampil cantik dengan perhiasan baru, dan tak segan mengambil semua uang hasil keringat ibunya untuk membeli keinginannya itu. Suatu pagi, sisir yang biasa dipakai sang putri patah. Ia marah besar, dengan nada membentak. Ia memaksa ibunya, "Ibu, sisirku patah. Hari ini ibu harus membelikanku sisir yang baru, dan sekalian belikan aku gelang perak itu." "Aku tidak mau tahu." Sang ibu menghela nafas panjang. Ia sudah terbiasa dengan tabiat buruk anaknya. Walaupun sedih melihat kelakuan putrinya, demi melihat anaknya senang, sang ibu merelakan sisa uang tabungan yang ia kumpulkan sedikit demi sedikit. "Baiklah, nak, besok kita akan ke pasar. Ibu akan menjual hasil kebun kita, dan sisanya akan ibu gunakan untuk membelikan apa yang kamu mau," jawab sang ibu dengan suara pelan. Keesokan harinya, mereka pun bersiap menuju pasar yang letaknya sangat jauh. Perjalanan yang mereka tempuh sangat melelahkan, melewati jalan setapak yang menanjak dan berdebu. Sang ibu membawa keranjang besar berisi sayuran di punggungnya. Sementara itu, sang putri berjalan dengan santai, tanpa sedikit pun membantu membawa dagangan. Ia hanya fokus menjaga penampilan dan pakaiannya yang bagus agar tidak kotor. "Ibu, jangan berjalan terlalu dekat denganku," ujar sang putri tiba-tiba. Suaranya terdengar tidak senang. Sang ibu terkejut. "Mengapa?" "Nah, ibu lelah sekali," jawabnya. "Aku malu. Lihatlah dirimu, ibu, pakaianmu lusuh dan penuh lumpur. Wajahmu kusam dan tua. Nanti kalau ada orang yang melihat, aku tidak mau mereka tahu kalau kamu adalah ibuku. Cepat jalan di belakangku," perintahnya dengan angkuh. Hati sang ibu terasa sakit. Namun ia hanya bisa menuruti permintaan anaknya dan berjalan jauh di belakang, menahan beban di punggung dan di hati. Sesampainya di pasar, saat sang ibu sedang menimbang sayuran, seorang pedagang bertanya kepada sang putri, "Hai, gadis cantik, siapakah wanita tua yang bersamamu itu? Apakah dia ibumu?" Sang putri mendongakkan kepala, menatap pedagang itu dengan tatapan meremehkan. "Ibuku? Tentu saja bukan ibuku. Ibuku tidak jelek dan tua seperti ini. Dia bukan siapa-siapa. Dia hanya pembantuku yang kuperintahkan membawa dagangan," jawabnya lantang. Dunia terasa runtuh bagi sang ibu.
Air mata yang sudah ia tahan sejak tadi akhirnya menetes. Ia terkejut, namun kembali menelan rasa sakitnya dan diam 1000 bahasa. Penghinaan itu terulang lagi. Saat mereka berjalan di tengah keramaian, beberapa pemuda tampan mengagumi kecantikan sang putri. Salah seorang pemuda mendekat dan bertanya, "Gadis manis, siapa wanita tua di belakangmu itu? Apakah dia ibumu?" Lagi-lagi, tanpa ragu dan tanpa rasa bersalah sedikit pun, sang putri menjawab dengan angkuh, Dia bukan siapa-siapa aku. Dia itu hanya pembantuku." Kali ini, hati sang ibu benar-benar hancur berkeping-keping. Ia tidak tahan lagi dihina dan disangkal oleh anak kandungnya sendiri. Dengan langkah gontai, sang ibu bersimpuh di pinggir jalan. Ia menengadah ke langit, air mata membasahi pipinya yang keriput, dan berdoa lirik kepada Tuhan. "Ya Tuhan, hamba sudah tidak kuat lagi menahan kepedihan ini. Anak yang hamba besarkan dengan penuh kasih sayang telah berubah menjadi anak durhaka. Hamba mohon ampun, dan hamba mohon berikanlah hukuman yang setimpal atas perbuatan anak hamba yang telah menghina dan menyangkal ibunya sendiri." Doa sang ibu yang teraniaya didengar oleh Yang Maha Kuasa. Tiba-tiba, langit mendung dan guntur menyambar. Tubuh sang putri menjadi kaku dan tidak bisa digerakkan. Ia mulai menjerit ketakutan. "Ibu, ibu, apa yang terjadi padaku? Kakiku tidak bisa digerakkan," teriaknya panik. Dari bawah, kakinya perlahan-lahan mulai membatu, diikuti oleh seluruh tubuhnya. Sang putri menangis sejadi-jadinya. Ia memohon ampun kepada ibunya, meminta maaf atas segala kekejaman yang telah ia lakukan. "Ibu, maafkan aku salah. Jangan biarkan aku menjadi batu. Ibu, maafkan aku," jeritnya pilu. Namun, semuanya sudah terlambat. Kutukan itu tidak bisa ditarik kembali. Perlahan tapi pasti, sekujur tubuh sang putri berubah menjadi batu, hingga hanya menyisakan bagian kepala. Air mata terus mengalir deras dari mata batu itu, menandakan penyesalan sang anak yang telah terlambat menyadari kesalahannya. Batu inilah yang kemudian dikenal oleh masyarakat Kalimantan Barat sebagai batu menangis. Batu yang menjadi pengingat abadi bagi kita semua bahwa tidak ada harta yang lebih berharga selain berbakti kepada orang tua. Jangan pernah menyakiti, apalagi menghina, orang tua kita. Ya, adik-adik, sampai jumpa di kisah berikutnya.